Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagus, terima kasih. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya semoga selalu dalam kesehat, walafiat, pikiran sehat, jiwa sehat. Oke? Hari ini sebelum segala sesuatunya kita mulai, alangkah baiknya salah satu dari kalian memimpin doa sebelum belajar. Nanti bisa dipimpin oleh Mas Pahala. Mas Pahala nanti dipimpin, yang lain mengikuti. Oke? Silahkan Mas Pahala. Ya, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, kita absensi terlebih dahulu. Oke. Oke. Adna Ababil hadir. Alika Ayunikias hadir. Amalia Yuariska hadir. Kirana Maulida Febrianti hadir. Muhammad Arif Faisal hadir. Pahala Saputra hadir. Sherly Anastasia hadir. Vika Rahmawati hadir. Hari ini berarti semuanya hadir. Komplit semuanya. Oke, sebelum kita memasuki materi yang baru, mungkin sedikit kami beri motivasi tentang materi yang akan kita bahas. Jadi ketika melaksanakan sesuatu, biasanya ketika kalau sekolah itu kan ada ujian, ya ada ujian sekolah, terus ada UTS. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyontek atau tidak? Terus ketika di dalam sekolah ada masjid itu digunakan untuk sholat, apakah ketika dalam pelaksanaan sholat itu kita harus tunggu sepi dulu atau tidak? Tidak. Itu semuanya harus semangat duduk-duduk ke masjid. Terus ketika di dalam pembelajaran mungkin ada tugas dan lain sebagainya, bolehkah kita melaksanakan tugas itu seluruhnya full dengan AI? Tidak. Harus atas pemikiran kita sendiri. Oke. Dari situ kita paham bahwa apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang tadi sudah kita bahas itu, yang tadi kamu sampaikan, kaitannya dengan kompetisi. Kompetisi dalam apa? Kebaikan. Oke. Terus materi yang sebelumnya, kemarin kita sudah sedikit membahas materi tentang sebelum materi kompetisi, kita membahas materi tentang Su'abul Iman. Apa itu kemarin Su'abul Iman? Cabang iman. Kemarin sudah kalian bahas, sudah kalian sampaikan juga bahwa Su'abul Iman itu ibarat seperti pohon. Jika akarnya tancap ke bawah kencang, maka ranting-ranting atau cabang-cabangnya insya Allah ketika terkepang angin tidak akan ya, itu materi yang kemarin sudah kita bahas. Oke. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Oke, sementara itu silahkan dibuka dulu bukunya. Dibuka dulu bukunya, materi terkait etos kerja.
Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, saya berikan sedikit video apa yang nanti bisa kalian ambil hikmah atau hal-hal yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Akan dilihat, diperhatikan. Monta y saca el largo para Messi, en el final Messi que encontró una pelota. No sabía que hacer Carvalho en Carvalho. Me parece hasta hoy. Carvalho se va a disculpar con esto. Y eso, bueno, la patada es la empatada, la impotencia, porque ve que Messi se va a presentar en una ocasión de peligro, pero fíjense, la entrada de Carvalho, si le saca roja, me parece que no hubiera sorprendido a nadie. Oke, sudah kita lihat videonya, sudah melihat dengan khusyuk fokus keren sekali. Ada yang di sini fansnya Barca? Ada tidak fans Barca? Wah, ada. Ada yang di sini fansnya Real Madrid? Wah, kebanyakan Madrid ternyata. Saya Barca, makanya tadi kita tampilkan sedikit video tentang pelanggaran yang didapat oleh Messi. Maaf ya Real Madrid ya. Nah, jadi apa yang bisa kalian ambil atau kalian simpulkan dari beberapa dari video yang sudah kalian lihat tadi? Boleh siapa yang mau jawab? Jasmine. Jasmine. Tepuk tangan dulu untuk ada kecurangan. Satu lagi mungkin dari fansnya Real Madrid tadi. Real Madrid? Ya, Mas Fauzan coba. Nah, fair. Bagus, tepuk tangan dulu. Jadi tidak boleh curang dan bermain dengan fair play. Ini terkait kompetisi. Kompetisi bukan hanya dalam kebaikan. Ketika dalam perlombaan seperti ini termasuk kompetisi atau tidak? Masuk dalam kompetisi. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kompetisi kita itu harus bagaimana? Semuanya harus dilandaskan dengan dasar yang baik atau kebaikan. Ketika semuanya sudah dilandaskan dengan kebaikan, kira-kira sliding-slidingan enggak tadi? Tidak. Kira-kira jorok-jorokan enggak? Tidak. Nah, itulah
hikmah atau salah satu manfaat ketika kita melaksanakan kompetisi dalam kebaikan. Ketika kita tidak melaksanakan kompetisi dalam kebaikan, maka akan ada salah satu pihak yang merugikan. Contohnya tadi ada yang disakiti, ada yang sampai sliding, mungkin patah, nggak bisa, ada kakinya patah, nggak bisa. Itulah pentingnya melakukan kompetisi dalam kebaikan. Oke, kompetisi dalam kebaikan itu di itu ada dalilnya. Dalilnya kalau kalian lihat di buku terdapat di surat Al-Maidah ayat 48. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Terus fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Oke, pintar, sudah hafal semua, bagus. Di antara atau di dalil yang sudah kalian bacakan tadi, mana yang menunjukkan kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan? Di dalil yang sudah kalian baca tadi, apa? Bebil? Oke, tepuk tangan dulu buat dari penggalan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, yang artinya berlombalah dalam kebaikan. Jadi ketika berlomba-lomba itu harus kita dasarkan semuanya dalam kebaikan terlebih dahulu. Ketika sudah kita landaskan dengan kebaikan, insya Allah hasil yang didapatkan insya Allah juga akan mendapatkan hasil yang baik berkah sesuai dengan agama yang kita Oke. Terus selain kompetisi dalam kebaikan, nanti juga akan kita bahas tentang etos kerja. Contoh sebelum kita masuk etos kerja, contoh kompetisi dalam kebaikan yang dekat dengan kita mungkin. Coba, Novita. Contoh kompetisi dalam kebaikan. Kalau mengerjakan ulangan tidak menyontek, bagus. Satu saja, tepuk tangan untuk Novita. Terus selanjutnya, contoh kompetisi dalam kebaikan yang dekat dengan kita. Berangkat atau melaksanakan sholat di masjid ketika tepat dengan adzan. Oke, tepuk tangan dulu untuk siap. Terus satu lagi, Nathan, ya. Agak keras. Mengerjakan tugas dengan pemikiran sendiri tanpa bantuan AI atau tidak, semuanya full pakai AI. Tepuk tangan dulu. Itu tadi beberapa contoh kompetisi dalam kebaikan yang bisa kita lakukan paling dekat dengan kita, yaitu di lingkungan sekolah. Ketika ulangan tidak menyontek, ketika adzan langsung duduk ke sana, bagus. Pas dengan adzan, ketika berikan tugas tidak full digarap dengan
AI tidak full dengan AI, tetapi ada pemikiran yang harus kita sampaikan terlebih dahulu. Itulah beberapa contoh kompetisi dalam kebaikan yang dekat dengan kita. Itu juga sudah kalian baca bahwa dalilnya tadi terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi, apa tadi salah satunya ketika fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena apa? Ketika kita melaksanakan segala sesuatu itu tidak atau tanpa aturan, ketika berlomba-lomba itu pokoknya menghalalkan segala cara, maka di ayat Al-Maidah tadi fayunabbi hukum bima kuntum fihi tahtalifun, maka akan diberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan atau kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu tadi sedikit materi atau contoh materi dalil, terus pengertian tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang selanjutnya, ya, ini juga ada. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk berlomba-lomba. Tadi sudah kita sampaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan itu juga harus punya etos kerja yang kuat. Makanya materi kompetisi dalam kebaikan kita sambung dengan apa yang namanya etos kerja. Karena secara kita umat muslim jangan hanya memikirkan dunia, tetapi juga dampaknya ketika di akhirat. Nah, terus ini ulangi lagi, saling memahami makna kompetisi dalam kebaikan. Jadi ketika tadi tidak nyontek, maka teman yang lain akan mendapatkan inspirasi, ya tak? Inspirasi kompetisi yang sehat mendorong atau membuat motivasi orang lain juga jadi lebih kuat. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Jadi ketika besok ada ulangan, ketika delala itu dewe, ya insya Allah tetap akan bisa karena dia mengerjakan dengan diri sendirinya, tidak menyontek. Terus sholat juga itu juga seperti itu. Ketika melaksanakan sholat ada atau tidak ada, ketika sudah waktunya sholat langsung duduk, tidak usah nunggu temannya, tidak usah nunggu sepi, tidak usah dan lain sebagainya. Yang ketiga, pada akhirnya akan mencapai keberhasilan bersama. Kebaikan atau hal-hal yang kita lakukan mulai dari kompetisi dan nanti akan kita bekerja akan intinya adalah mencapai keberhasilan bersama. Jika di dalam satu kelas mempunyai kompetisi yang sehat, mempunyai etos kerja yang tinggi, maka semuanya akan berhasil. Siapa tahu yang tidak suka semuanya berhasil? Suka semua? Lah, pentingnya kita memahami makna kompetisi dalam kebaikan yang akan kita sambungkan dengan materi selanjutnya, yaitu etos kerja. Nah, etos kerja. Oke. Sebelum kita bahas tentang etos kerja, kita perlihatkan dulu seperti tadi video yang nanti akan kita lihat bersama apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita simpulkan dari video tersebut. Oke, ini adalah video tentang bagaimana
penemuan-penemuan itu dilakukan oleh orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, jenius, mempunyai disiplin yang tinggi, mempunyai etos kerja yang tinggi. Hanya tadi di awal kita lihat ada anak-anak yang mempelajari atau belajar ke perpustakaan untuk melihat apa toh yang dilakukan orang-orang terdahulu. Nah, ternyata yang dilakukan orang-orang terdahulu itu mempunyai etos kerja yang tinggi, disiplin, tidak pernah menyerah, tanggung jawab, apalagi semuanya jenius dan lain sebagainya. Tidak menyerah untuk mencoba, selalu mencoba, jangan ada kata gagal, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Akhirnya kita lihat ada orang-orang Muslim, terutamanya itu orang-orang Muslim yang ternyata itu ketika penemu listrik itu siapa? Telepon ya, telepon Thomas Alva Edison, lampu itu ternyata ditemukan oleh orang Muslim terdahulu. Orang-orang Eropa itu ternyata menemukan yang ditemukan mereka itu menemukan menemukan yang ditemukan itu setelah orang Muslim. Oke. Contoh etos kerja yang tidak baik. Nah, contoh etos kerja yang kurang baik yang kita tahu yang mungkin sesuai dengan keadaan sekarang. Coba Mas Arif. Yang keras. DPR tidur waktu sidang itu etos kerjanya tinggi atau tidak? Terus apalagi contohnya mungkin Agustina. Tadi DPR tidur. Terus mungkin kalau lihat apalagi DPR pada apa lagi? Wah, apa lagi? Tidak ada. Nah, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab. Nah, itu punya etos kerja yang kurang tinggi. Karena tadi di awal kita sampaikan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja harus selalu berkesinambungan. Karena dua itu tidak bisa dipisahkan untuk mencapai keberhasilan bersama. Oke. Dari sini kita sudah membahas dua materi terkait kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Bagaimana yang kalian dapatkan? Bagaimana cara saya menyampaikan? Apakah ada yang kurang atau bagaimana? Jelas? Semuanya bisa memahami? Bisa nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa nanti kita terapkan di kehidupan di rumah bersama orang tua? Bisa kita terapkan di sekolah? Bisa. Pada akhirnya kita akan memberi motivasi pada orang lain, pada teman-teman kita untuk bisa berkompetisi dengan baik dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Oke, sebelum kita tutup, apakah di sini ada yang mau bertanya dahulu terkait dua materi yang kita bahas? Oke, siapa namanya? Ya. Oke, coba diulangi sekali lagi, agak keras suaranya Mbak Aidla Ababil yang lantang Gen Z. Gimana Pak cara untuk membangun inisiatif dalam etos kerja di lingkungan Gen Z yang terkenal malas? Bagaimana cara membangun inisiatif yang tinggi di Gen Z, karena Gen Z itu terdengar agak malas gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Tadi menyinggung tentang DPR, terus ini kita dari DPR ini. Ya. Inisiatif yang tinggi. Jadi ketika memang Gen Z itu erat kaitannya dengan instan ya. Nah, makanya tadi kan sudah dari Mas Nathan tadi mengerjakan sesuatu tidak full dengan AI. Boleh kita itu untuk mempermudah segala sesuatunya
itu kita pakai AI boleh, tetapi paling tidak ada apa tadi, hal-hal atau pikiran kita yang kita curahkan terlebih dahulu. Baru kalau mungkin kita kurang kok urung seret kok urung ketoknya kurang piye, nah itu baru kita tambahkan atau kita cari mungkin dengan AI yang ada. Tapi pada dasarnya harus kita bergerak dahulu dari diri kita dahulu, dari dalam diri kita, dalam jiwa kita itu kita mempunyai atau menghasilkan karya dari pikiran kita lebih dahulu. Lalu ketika nanti ada hal-hal yang levelnya naik, itu harus kita permudah dengan apa yang namanya AI. Karena di kehidupan saat ini apalagi Gen Z, tidak mungkin kita itu tidak berhubungan dengan AI. Selain itu, selain dari dalam diri, faktor lingkungan mungkin juga bisa, ya toh? Lingkungannya bagaimana? Apakah lingkungannya mungkin sering nongkrong game apa mabar ya? Mabar terus ya itu nanti bisa menjadi rasa malas karena full kehidupannya berada di dunia maya. Bagaimana? Harus tetap aktivitas di luar rumah, gabung karo tonggo, melu sinoman, melu apa itu untuk menumbuhkan rasa empati sehingga kita punya inisiatif dan nanti akan kita sambungkan atau kita bantu inisiatif kita, ide kita itu dengan AI. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Mbak Bibil? Baik Pak, jelas, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, yang sangat saya banggakan nanti kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Ya. Materi yang sudah kita pelajari ada dua, yaitu yang pertama kompetisi dalam kebaikan atau biasa kita sebut fastabiqul khairat. Yang kedua etos kerja, bagaimana ketika kita dalam melakukan sesuatu kita mempunyai aturan atau etika atau bagaimana kita itu bisa melakukan segala sesuatu itu dengan baik, dengan koridor yang jelas, tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Ketika dua itu sudah kita laksanakan, maka insya Allah hasil yang kita dapat insya Allah juga akan mendapatkan hasil yang bagus. Oke, terima kasih. Kiranya hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan mungkin kita bisa membahas tentang bagaimana membuat mind map atau membuat peta konsep terkait hal-hal atau kasus-kasus yang ada di Indonesia yang itu terkait dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jangan lupa nanti dibaca, dihafalkan ayatnya, dalilnya, ada Quran surat Al-Maidah, begitu juga dalil etos kerja nanti dibaca sehingga pada akhirnya nanti bisa merasuk dalam diri kita, memberikan motivasi dan bisa kita terapkan di hari-hari selanjutnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita pakaikan slogan SMA Negeri 3 Boyolali. Semoga berdikari luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz. Sama-sama teman-teman.